Ada fakta yang tidak bisa dibantah. Pasal 291 KUHP yang baru itu memberikan keterangan palsu di dalam sidang. Dan itu dilakukan oleh Rismond pada saat sidang di KIP Solo. CLS Solo. Dan KIP, ya kan, informasi publik 2. Di pasal 291 itu ancaman pidananya 7 sampai 9 tahun. Dan barang siapa yang memberikan keterangan palsu di dalam sidang itu, maka ancaman pidana itu jika dilaporkan masuk. Sebelum masuk ke ini ya. Dan itu fakta. Dan dia mengatakan di dalam sidang bahwa 11.000 triliun persen foto dan ijazah itu palsu. Dan pada momentum dia bertemu dengan Wapres Gibran, beliau katakan bahwa buku itu akan dia tarik karena isinya tidak sesuai. Dia mengklaim bahwa ijazah Gibran dan Pak Jokowi itu asli. Sehingga disitulah beberapa korban merasa tertipu, ya, merasa tertipu karena antara apa yang dia klaim sebelum RJ dan setelah RJ itu hal yang berbeda gitu. Disinilah ada dugaan tindak pidana penipuan melalui rangkaian kata-kata bohong, kemudian rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang Rismond dalam menjual buku Gibran in Game sehingga para konsumen itu tertarik untuk membeli. Bang Irwan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pelapor, dan hari ini kami banyak bawa bukti-bukti. Bukunya nanti diperkenalkan oleh Bang Irwan sebagai pelapor. Kemudian juga ada beberapa screenshot dari media sosial. Kemudian juga bukti kerugian material yang dialami oleh Bang Irwan, karena tipu gelap itu kan basisnya adalah kerugian material, ya. Kerugian materialnya adalah sebesar 8.025.000. 6.025.000 yang telah beliau transfer melalui Bank BCA kepada seseorang selaku bendahara dari manajemen buku Gibran in Game. Dan ada beberapa video pernyataan Rismond yang saling kontradiksi. Sebelum dia mengajukan restoratif justice, dia selalu mengatakan bahwa Wapres tidak lulus SMA, ya. Bahkan buku itu dia jual di Car Free Day. Kemudian Mas Roy diangkat juga sebagai salah satu brand ambassador. Tiba-tiba pada saat ijazah beliau dipertanyakan oleh pendukung Pak Jokowi dan kemudian LP-nya naik di Polda Metro Jaya, tiba-tiba beliau mengambil jalan untuk memutar badan, yaitu mengajukan restoratif justice. Dan pada momentum dia bertemu dengan Wapres Gibran, beliau katakan bahwa buku itu akan dia tarik karena isinya tidak sesuai. Dia mengklaim bahwa ijazah Gibran dan Pak Jokowi itu asli. Sehingga disitulah beberapa korban merasa tertipu, ya, merasa tertipu karena antara apa yang dia klaim sebelum RJ dan setelah RJ itu hal yang berbeda gitu. Disinilah ada dugaan tindak pidana penipuan melalui rangkaian kata-kata bohong, kemudian rangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang Rismond dalam menjual buku Gibran in Game sehingga para konsumen itu tertarik untuk membeli. Dan pada saat Bang Irwan membuka LP di Polda Metro Jaya pada tahap klarifikasi itu, memang unsur pasal penggelapan dan penipuan itu sesuatu yang terang. Sehingga nanti tugasnya kami selaku tim kuasa hukum dari Bang Irwan membantu untuk membuktikan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 492 dan 486 KUHP yang baru. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah jangan jadikan buku Gibran in Game sebagai syarat untuk mendapatkan RJ. Karena di Polda Metro Jaya ini pada saat Rismond mengajukan RJ, itu secara terang-terangan oleh salah satu anggota tim hukum dari kubunya Pak Jokowi mengatakan bahwa ada kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Rismond. Salah satunya adalah Rismond harus menarik buku Gibran in Game dan Jokowi Youth Papers. Kami kira itulah konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Rismond ketika ada dugaan dia menipu para konsumen. Karena diduga bahwa buku Gibran in Game itu aliran dananya cukup besar, ya kan, dari penjualan buku dan banyak sekali keuntungan yang dia dapat. Tetapi dalam konteks laporan ini kerugian material yang dialami itu 6.025.000 dan setelah dikoordinasikan dengan penyidik akan ada tambahan beberapa saksi korban yang juga menjadi korban dari pembelian buku Gibran in Game. Dan mungkin nanti korbannya bisa lebih banyak
dari Bang Irwan, dan kemudian mereka juga akan dimintai keterangan sebagai saksi, dan itu nanti kami ikuti ke depan. Itu barangkali pengantar dari saya, Mas Roy ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Azam, kemudian setelah Bang Azam, Bang Irwan, dan terakhir sebagai penutup dari konferensi pers kita secara komprehensif akan disampaikan oleh brand ambassador buku Gibran Endgame, pejuang kita Mas Roy. Silakan Bang Azam. Bang Azam. Ya. Maju. Nggak usah maju. Nah, situ aja. Mundur maju ya. Nggak usah maju, nggak usah. Nggak bisa Bang, kameranya Bang. Kameranya. Bang. Iya, iya. Ah, Terlalu tinggi soalnya. terlalu tinggi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada proses laporan, saya hanya mengingatkan ada fakta yang tidak bisa dibantah. Pasal 291 KUHP yang baru itu memberikan keterangan palsu di dalam sidang. Dan itu dilakukan oleh Rismond pada saat sidang di KIP. Solo. CLS. Solo. Dan KIP, ya kan, informasi publik 2. Di pasal 291 itu ancaman pidananya 7 sampai 9 tahun. Dan barang siapa yang memberikan keterangan palsu di dalam sidang itu, maka ancaman pidana itu jika dilaporkan masuk. Sebelum masuk ke ini ya. Dan itu fakta. Dan dia mengatakan di dalam sidang bahwa 11.000 triliun persen foto dan ijazah itu palsu. Nah itulah pidananya. Masuk pada area sekarang Gibran Endgame. Kenapa Irwan ini melaporkan? Bukan soal fakta 6.200.000. Bukan. Tapi ada sebuah rangkaian kata-kata bohong yang dituangkan di dalam ini dan dijual demi untuk keuntungan pribadi. Dan itu sudah lebih dari 5.000 buku yang terjual. Bayangkan Anda, kalau 100 orang saja yang melaporkan bagaimana? Karena faktanya dia sudah cabut. Pada saat di salah satu televisi nasional, ya swasta, saya mengatakan bahwa apakah buku ini ditarik, dia malah mengatakan itu untuk konsumsi publik. Loh, ya kalau untuk konsumsi publik berarti kan kacau. Nggak ditarik. Nah ini bahaya pidananya. Makanya muncul pasal 496 ya. Pasal 492 sama 486. 492 itu penipuan dengan tadi rangkaian kata-kata bohong yang dimasukkan. 486 itu penggelapan dari hasil penjualan digelapkan. Ada kemungkinan berkembang di pasal-pasal lain di ITE. Itu silahkan penyidik yang mengembangkan itu. Namun intinya ini berbahaya. Kalau awalnya berkuar-kuar, saya lebih baik mati. Ya kan? Iya. Kan betul. Kalau saya istilahnya itu tidak mengakui tulisan ini, wah ini bahaya. Ya, jadi poin-poin yang saya jelaskan tadi mulai dari pasal 291 itu poin yang fakta tidak bisa dibantah, ancaman pidananya 7 sampai 9 tahun, yang ini juga ancamannya di atas 4 tahun. Maka memungkinkan proses pidana ini tidak bisa mundur, harus dilaksanakan. Nah, saat ini ada penyidikan dari saksi korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan siapa? Bang Irwan. Bang Irwan sedikit boleh ya. Sebagai korban. Sebagai korban aja menyampaikan sedikit. Naik bagi Bang Geser. Ya, ya. Ya. Kameranya tetap difokus. Oke. Penegasan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya hari ini hadir memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan saya tentang saya telah ditipu dan dirugikan oleh oknum yang telah menjual buku Gibran Endgame ini, yaitu Bapak Rismond Hasilan Sianipar. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan tetap lanjutkan laporan saya ini bersama abang-abang saya yang terhormat yang telah mendampingi saya, lebih 10 orang lawyer, dan abang-abang saya, Pak Roy Suryo juga, untuk selalu membongkar kebenaran untuk kepentingan rakyat Indonesia. Disinilah bentuk perjuangan kami. Insya Allah kami akan tetap istiqomah dan tidak ada kata-kata RJ untuk mengungkap kebenaran ini. Ini harapan saya. Itu. Jadi saya pertegas lagi, insya Allah kami mohon doa pada seluruh rakyat Indonesia. Inilah kado terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh oknum-oknum yang ingin merusak
negeri ini yang kita cintai. Saatnya lah kita bangkit untuk memperbaiki negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Oke. sebagai penutup, Ya. Mas Roy. Boleh dipegang? Sini. Oke. Mas Roy. Oke. Ya. Ya. Sini saya yang pegang. Boleh pegangin? Ya. Oke, saya yang pegang. Baik. Roy, maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kalau mau Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media, YouTuber dan semua para pejuang sekalian. Hari ini tanggal 11 Mei. Jadi tadinya para lawyer yang mau bergabung itu banyak. Tapi kita lihat tanggal 11 baiknya dipaskan saja tanggal 11. Jadi 11 lawyer yang ada. Ya. Kalau besok 12 lawyernya. Besoknya lagi 13 ya. Jadi hari ini 11 dulu. Tapi terima kasih untuk lawyer-lawyer lain yang nanti akan menambahkan. Karena itu mungkin sampai. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana kelakuan atau ulah dari saudara Resmond Hasiolan Sianipar, ya, kalau dalam KTP-nya ada tulisannya Dr. M.Eng, ya, yaitu yang di sini pakar tak lulus S3. Dan kenapa saya menjadi dilibatkan? Karena memang faktanya, nah ini fakta ya, saya nggak main-main. Tanggal 25 Januari yang lalu, saya diajak secara profesional oleh Resmond ini untuk menjadi brand ambassador. Istilahnya dengan kata lain saya diumpankan. Iya, karena ketika Car Free Day di dekat Bundaran HI waktu itu, ya, banyak sekali, Mas Roy apa? Ini bukunya siapa? Bukunya Bang Resmond. Mereka baru beli. Ya, jadi artinya apa? Saya diumpankan dan waktu itulah tidak hanya tadi pengakuan yang didapatkan oleh saudara Erwin ya, Pak Irwan ya. Tapi waktu itu saya menyaksikan sendiri bagaimana transaksi yang dilakukan oleh Pak Irwan ini. Ketika kemudian tadinya Pak Irwan tuh mau beli 300 atau 200 buku. 300. Tapi karena bukunya hanya ada 60 waktu itu, Pak Irwan yang kemudian datang tanya ke Resmond, bukunya dari mana? Oh, itu kendaraan saya parkir. Jauh. Ada 1 kilo. Pak Irwan datang memanggul bukunya. Jadi harusnya 6.025.000 tambah ongkos panggul. Itu ya. Kilo, Mas? Iya itu. Berapa kilo itu? Itu satu bukunya sekitar 480 480 gram. Jadi kalau kalikan 60 berapa? Dan itu kelihatan betul. Pak Irwan waktu itu bawa bukunya. Jadi saya menyaksikan itu. Udah beli manggul. Dan tidak hanya itu, 2 minggu kemudian saya juga harus mendampingi saudara Omon ini ya ke Car Free Day yang lain di dekat FX Sudirman ini. Ya, bahkan waktu itu kita ada cerita-cerita kecil. Oh, Pak FX Sudirman. FX ya? Iya. Jadi FX itu bukan namanya Pak Panglima Besar Sudirman dulu ya. Karena kalau ada yang salah, FX siapa? Fransiskus Saverio Sudirman. Oh, bukan. FX itu nama mall gitu. Ya, jadi itu candaan-candaan aja ada di YouTube. Jadi artinya apa? Saya dilibatkan menjadi brand ambassador dan memang berbayar. Resmond memberikan saya waktu itu 3 amplop dan alhamdulillahnya saya buktikan waktu itu di Radio Suara. Amplopnya sampai detik ini tidak saya buka atau belum saya buka. Karena apa? Ketika beri amplop itu saya di-shoot, saya direkam. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan nanti mau digunakan tuh membalikkan gitu. Kalau katakan saya nanti terima berapa gitu. Jadi amplopnya masih utuh. Suatu saat kalau diperlukan nanti saya buka itu di depan penyidik. Ya. Amplop yang dibanting itu. Iya, amplop yang saya banting. Ya, itu amplop yang saya banting. Jadi artinya satu yang paling penting, bukunya sebenarnya tidak salah, bukunya. Itu ditulis oleh saudara Resmond dalam kondisi masih waras. Ya, sebelum tanggal 11 Maret masih sehat. Sadar ya. Dan buku ini memang benar, buku ini menuliskan apa yang dia tuliskan. Dia Resmond. Dia selalu menuliskan Gibran cuma lulusan SMP. Ini ada di Twitternya Resmond pada tanggal-tanggal itu. Ya ini dari Prof. Ahmad Sumitro. Kemudian ini soal bapaknya ya, soal Jokowi ini, Jokowi Sarjana Muda. Tapi artinya tulisan Resmond bahkan pada saat bulan Februari sebelum tanggal 11 Maret itu masih sesuai related dengan buku ini. Jadi bukunya tidak salah. Jadi benar-benar saya bisa merasakan apa yang dilakukan Pak Irwan ini dengan teman-teman lain yang sudah membeli buku. Bahkan Resmond juga mengatakan skripsinya Jokowi atau buku pendidikannya Gibran itu hanya semacam toilet paper. Jadi kayak tisu di kakus ya gitu. Itu kan jahat banget. Tapi itulah yang ada ketika Resmond masih benar. Nah, bahkan buku ini ini yang rame akan kemudian dibawa oleh tim manajemen ke Pak Yusuf Kalla. Ini di WA ya jam 15:10 udah saya track di salah satu kantor di daerah Gondang Dia.
di salah satu kantor partai dan Gondang Dia. Iya, itu lokasinya di situ ketika saya track ini. Untuk membuktikan sebenarnya manajemen dari ini berusaha melibatkan juga tokoh-tokoh penting. Ya, Pak JK waktu itu stafnya namanya Pak Yadi itu di WA oleh Rismond. Dia mau ketemu, dia mengaku namanya Dr. Rismond, Dr. Vivian, dan mencarut nama. Ada mencarut nama Hadian. Hadian itu Mas Ian ya, namanya bukan Hadian. Kemudian mencarut nama Hana. Hana dan Hadian dan Mas Nurdian ini sama sekali tidak tahu ketika si Omon ini tanggal 2 Maret itu akan menghadap ke Pak JK. Jadi sebenarnya banyak yang korban ya dari kasus ini. Maka saya himbau juga untuk teman-teman yang mungkin merasa jadi korban akan ikut melaporkan, silakan ya untuk melaporkan saudara Dr. Eng Rismond Hasiolan Sianipar. Dan sedikit yang saya tambahkan keterangan Pak Gafur tadi, kenapa Rismond balik? Karena ada sebuah buku yang ditulis oleh pihak sebelah ini lucunya. Ya, judulnya Maling Teriak Maling. Kenapa maling teriak maling? Nah, ini singkatnya ya. Singkatnya ijazahnya si Omon itu ternyata tidak sama dengan ijazah asli Yamaguchi. Palsu. Jadi maling teriak maling. Rismond Malik teriak maling ijazahnya Jokowi. Nah, itu artinya. Ya, jadi sama-sama maling. Lihat ini perbandingannya. Bahkan nama profesor yang menjadi presiden dari University of Yamaguchi pun salah dituliskannya. Jadi rektornya dituliskan salah. Padahal rektor itu sudah untuk diminta berita acara pemeriksaannya. Jadi sekali lagi Dr. Omon-Omon itu harus kita kita pertegas karena jangan sampai dia selalu menipu masyarakat dan ketika dia tidak lulus itu salah satu anggota keluarganya mohon izin dipegang itu kemudian membuat surat kematian. Supaya dia nggak bayar beasiswa. Bener itu. Nah, berarti dia jadi zombie. Kalau zombie, ya kayak gini nih zombie. Kamu juga sudah jadi zombie. Artinya berbisa berarti? Artinya berbisa. Zombie berbisa. Jadi nggak perlu lagi. Jadi kamu kan sudah nggak lulus. Dokter Rismond Hasiolan Sianipar zombie ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Closing ya. Udah tutup cukup. Cukup Ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan. Boleh. Pak Adiaso kan menyebut bahwa P21 akan disebut gimana? Emang dia orang kejaksaan? Ya. Oh, enaknya aja. Andi Aswan tuh bohongnya udah sejak dari tahun lalu. Ya, tahun lalu ya dia bilang Agustus sudah akan P21. September sidang. Mana sekarang sudah bulan apa? Jadi kalau Andi Aswan nggak usah didengerin lah. Ya, Andi Aswan itu emang kayak gitu tuh kelakuannya, ya. Lihat aja nulis status saja salah, apalagi ngeramal P21 ya. Oke, dah gitu ya. Terima kasih. Itu sudah kita jabarkan Ya. dari Oke. pasal per Terima kasih. Thank you ya. Mas Ray. Oke. Semangat. Oke. Minta tolong ucapan Ya. Muhammad